Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Shalom, shalom, haleluya, haleluya. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Dr. Yopindolu dalam program Hidupi Firman Tuhan setiap hari. Dan saya percaya bahwa program ini akan jadi berkat bagi saudara, dan program ini akan menjadi tuntunan bagi kita setiap hari dalam perjalanan kita untuk menikmati pertolongan, menikmati mujizat yang Tuhan kerjakan. Bahwa kadang kita harus melewati lembah kekelaman, persoalan datang, masalah boleh ada, tetapi yang kita tahu masih ada Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Orang-orang yang menghidupi firman Tuhan, kebenaran, pujian dan doa setiap hari, pasti mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Untuk itu saya baca firman Allah dari kitab Kejadian pasal 1 ayatnya, pasal 4 ayatnya yang pertama. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ketika manusia mulai diusir Tuhan dari Taman Eden, lalu kemudian mereka berjeri lelah, berpeluh untuk mendapatkan makanan untuk mereka hidup dan seterusnya. Lalu kemudian manusia hidup bersama-sama dan akhirnya mengandunglah Hawa dan melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Kain. Dan Kain adalah manusia pertama yang lahir dari kandungan perempuan. Walaupun masih ada begitu banyak prediksi, masih ada banyak para tokoh teolog mengatakan bahwa sebelum Kain sudah ada anak-anak perempuan yang lain, sehingga tapi tidak diceritakan karena anak laki-laki yang disinggung di sini. Tetapi lepas daripada itu, Alkitab berkata bahwa maka mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Kain. Jadi apapun kata teolog, kan itu kata teolog saja, kan begitu. Ya, kita boleh berbeda dalam banyak hal, tetapi kita ikuti yang benar-benar saja, yang tulus-tulus, yang lurus-lurus saja yang Alkitab sampaikan, ya. Jadi mengandung dan melahirkan seorang yang mereka beri nama Kain, dan Hawa berkata bahwa ini semua terjadi karena pertolongan Tuhan. Dengar ini baik, walaupun mungkin engkau berada di masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, barangkali engkau sudah jauh dari Tuhan, katakanlah demikian, tetapi kembali harapkan pertolongan Tuhan dalam hidupmu setiap waktu, dan saya percaya pertolongan Tuhan akan datang kepadamu. Dari pesan ini ada 3 hal yang ingin saya bagikan bagi saudara, meneguhkan saudara dari ayat ini. Yang pertama adalah kemudian masih ada belas kasihan Allah yang tidak ada habisnya bagi orang-orang yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Dengar baik, belas kasihan Tuhan, belas kasihan Bapa itu gak ada habisnya. Belas kasihan orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita kasih dan mengasihi kita, ada habisnya, saudaraku. Dan kadang kita butuh pertolongan, dia gak bisa buat banyak karena sudah habis belas kasihannya, sudah habis kemurahannya, sudah habis apa yang dia ingin berikan kepada kita dalam perhatian kah, dalam apapun, udah habis rasa dia, ya. Nah, bahkan sudah mulai pindah rasa. Haleluya. Saya berdoa supaya kemudian kita hanya mengharapkan pertolongan Tuhan semata. Sebab Alkitab berkata bahwa belas kasihan Allah, kesetiaan Tuhan itu tidak ada pernah habisnya. Manusia dalam belas kasihannya ada habisnya. Suami, istri, orang tua, anak ke orang tua, menantu dengan anak mantu. Aduh, belas kasihannya, kesetiaannya itu gampang tawar, gampang habis, gampang hilang. Tetapi belas kasihan Tuhan tidak ada habisnya. Yang kedua yang saya ingin bagikan adalah bahwa kemudian pertolongan Tuhan itu sangat pantas. Pertolongan Tuhan sangat pantas.
Manusia dalam memberi sangat-sangat kadang tidak pantas. Ada begitu banyak orang ketika memberi nggak pantas, saudaraku. Ketika menabur nggak pantas, saudaraku. Padahal mengharapkan pertolongan Tuhan yang lebih pantas. Dengar ini baik, saya mau beritahu saudara, Tuhan dalam pertolongannya itu sangat pantas. Gak peduli Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa. Mereka sudah keluar dari Taman Eden, terusir, kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi waktu Hawa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dalam pertolongan Tuhan, itu pantas. Tuhan tidak bilang begini, karena engkau sudah berdosa, engkau sudah jauh dariku, maka aku kasih yang gak pantas, yang jelek-jelek, yang sisa, yang bekas-bekas, yang gimana ya, yang memang setengah-setengah jadi. Nggak ada ya. Tuhan kasih yang sempurna, Tuhan kasih yang terbaik, Tuhan kasih yang layak untuk digunakan, layak untuk mereka bersama nikmati. Tuhan kasih anak yang betul-betul seperti Adam dan Hawa. Haleluya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyerukan kepada semua rekan sahabat, barangkali engkau punya kelebihan berkat, orang-orang yang diberkati, para pengusaha yang kemudian diberkati Tuhan, dan di musim pandemi COVID-19 virus yang sedang merajalela di dunia dan di Indonesia ini, dan engkau ingin menjadi saluran berkat, ya jadilah penyalur berkat yang memberi dengan pantas dan layak. Jangan kasih orang yang gak pantas, saudaraku. Jika saudara kasih dalam bentuk sembako yang pantaslah dia bisa makan, ya jangan kasih yang memang dia tidak bisa gunakan sama sekali, ya saudaraku. Jika saudara memberi dengan uang, ya yang pantas-pantaslah. Lalu kalau saudara memberi misalnya dalam bentuk pakaian, yang layak pakailah. Jangan sampai kemudian saudara kasih dan gak layak pakai sama sekali. Itu yang sudah sobek, yang rusak, saudara kasih yang pantaslah. Karena Allah sudah memberi yang lebih pantas untuk engkau nikmati. Haleluya. Dan yang ketiga yang ingin saya bagikan dalam program Hidupi Firman Tuhan setiap hari ini adalah ada campur tangan Allah selalu. Masih ada campur tangan Allah selalu. Ketika engkau mengharapkan pertolongan Tuhan, campur tangan Allah selalu ada bagimu. Allah yang campur tangan, yang ribet jadi gak ribet, saudaraku. Yang kusut itu jadi segar, yang punya persoalan jadi tertolong, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan diberkati. Kalau Allah campur tangan, urusan akan jadi beres. Kalau manusia campur tangan, urusan tambah rumit, urusan tambah kacau, urusan bikin sakit kepala. Manusia campur tangan kadang banyak mengecewakan. Tuhan yang campur tangan adalah Tuhan yang bertanggung jawab untuk mengawal apa yang dia lakukannya. Dan saya percaya dalam campur tangan Tuhan selalu mendatangkan kemenangan, mujizat, berkat-berkat yang di luar akal pikiran kita. Doa saya dari tempat ini melalui program Hidupi Firman Tuhan setiap hari, supaya saudara makin diteguhkan dan dikuatkan melewati persoalan tekanan apapun. Saudara tidak akan pernah tinggalkan Tuhan, tetapi tetap punya semangat untuk cari Tuhan, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Karena saya percaya belas kasihan dan setia Tuhan gak ada habis-habisnya. Yang saya tahu pertolongan Tuhan sangat layak dan sangat pantas untuk engkau nikmati dalam hidup ini. Dan yang saya tahu masih ada campur tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti, yang masih ada selalu bagi kita. Dan Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa buat setiap
yang menyaksikan program Hidupi Firman Tuhan setiap hari melalui channel YouTube ini. Mereka diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang ada persimpangan jalan, ada jalan keluar, yang kehabisan jalan, Tuhan buat jalan baru bagi mereka, yang sedang kekurangan diberkati, yang sedang alami pergumulan yang berat, di sana ada jalan keluar bagi mereka. Berada di musim pandemi virus COVID-19 yang hari-hari ini merajalela, Tuhan tolong, Tuhan protek, Tuhan jaga mereka. Dan orang tua keluarga kami di mana saja berada terpelihara dengan sempurna. Semua yang menyaksikan program ini dan seluruh jemaat Tuhan, GBI WC, Jemaat Gregorio dan para mitra, dan diberkati Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berdoa, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah cemas, jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Masih ada pertolongan Tuhan bagi engkau. Amin. Haleluya. Wow, shalom, shalom. Haleluya.